Halo adik-adik, kembali lagi pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran matematika peminatan kelas 11 yang berkaitan dengan garis singgung lingkaran. Nah, sebelum ke rumus dari garis singgung lingkaran, kakak akan memberitahu bahwa apa sih itu garis singgung lingkaran? Nah, pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih itu garis singgung lingkaran? Nah, garis singgung lingkaran itu merupakan suatu garis yang memotong lingkaran di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran di titik tersebut. Nah, garis perpotongan garis singgung dan lingkaran itu dinamakan titik singgung. Ilustrasi dari garis singgung lingkaran bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, gambar di samping ini menunjukkan bahwa adanya sebuah lingkaran dengan pusat A, B ya. Nah, dan berjari-jari R. Nah, disertai juga dengan sebuah garis lurus. Nah, misalkan garis lurusnya ini adalah L kecil yang menyinggung lingkaran di titik singgung X1, Y1. Nah, jadi titik singgungnya di sini ya. Nah, ini yang dinamakan dengan garis singgung lingkaran. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai garis singgung lingkaran. Nah, bagaimana rumus-rumus dari garis singgung lingkaran kita akan bahas selanjutnya. Nah, untuk menyelesaikan soal mengenai garis singgung lingkaran itu dapat dibagi menjadi 3 penyelesaian yang berbeda sesuai apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama ada persamaan garis singgung yang diketahui gradiennya. Nah, gradiennya ini adalah M ya. Nah, jadi persamaan garis singgung yang diketahui gradiennya ini ada 2 rumus. Dan yang kedua, untuk persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik pada lingkaran, lihat ini adalah ada pada lingkaran dan di sebelahnya persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik di luar lingkaran. Nah, untuk yang ini dan persamaan garis singgung lingkaran di luar lingkaran ini, dia rumusnya sama tapi proses pengerjaannya berbeda. Kan pada lingkaran, di sini di luar lingkaran. Nah, jelas kita sudah mempelajari sebelumnya pada materi kedudukan titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran. Nah, ini karena titik yang diketahui, jadi kedudukan titik pada lingkaran, di mana syarat untuk kedudukan titik pada lingkaran dan kedudukan titik di luar lingkaran itu berbeda. Nah, untuk kedudukan titik pada lingkaran, itu syaratnya persamaannya itu harus sama dengan R kuadrat. Sedangkan yang di luar lingkaran ini, persamaannya itu harus lebih dari R kuadrat. Jadi, berbeda ya, nanti prosesnya berbeda. Nah, untuk penerapannya nanti akan jelaskan di video part 2. Selanjutnya, kita membahas mengenai rumus dari persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui gradiennya. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat lagi yuk, untuk gradien itu apa sih yang namanya gradien? Nah, gradien itu kan kemiringan garis ya. Nah, biasanya gradien ini dilambangkan dengan huruf M. Sudah? Nah, untuk rumusnya, misalkan suatu garis L bergradien M dan menyinggung suatu lingkaran L. Nah, bagaimana ya rumusnya? Nah, ada 2 ya. Ada persamaan garis L yang berpusat di titik 0,0 dan berjari-jari R. Dan ada juga persamaan garis L jika suatu lingkaran L besar berpusat di A, B dan berjari-jari R. Nah, ini berbeda rumusnya. Nah, untuk yang persamaan garis L, jika L besar berpusat di titik 0,0, ya rumusnya yaitu Y sama dengan M kali X plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, Y dan X ini merupakan variabel, M ini adalah gradiennya, dan R adalah jari-jarinya. Berarti nanti akan diketahui gradien dan jari-jari dari soalnya. Nah, maka dari itu pakai rumusnya ini ya. Nah, untuk yang kedua yaitu persamaan garis L jika lingkaran L berpusat di titik A, B dan berjari-jari R. Nah, rumusnya yaitu Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, perbedaannya dari yang pertama, rumus yang pertama yaitu di sini kita isi mengurangi dengan pusatnya ya. Y dikurang dengan B dan X dikurang dengan A. Cara mengingatnya begitu saja, ini saja yang diingat. Nanti kalau yang pusat A, B tinggal dikurang saja yang ini. Jadi tidak perlu kalian banyak mengingat rumus. Sudah? Dari mana sih ini
tanda plus minusnya ini muncul, kenapa bisa persamaan garis ini yang berpusat di titik ini dan berjari-jari R, dia rumusnya seperti ini, isi plus minus. Nah, jadi itu diadopsi dari suatu persamaan garis lurus ya. Nah, kita ingat lagi, persamaan garis lurus yaitu MX plus C. Nah, C ini dirubah menjadi R akar 1 plus M kuadrat, dan ini sama ya. Nah, sedang ini kan tadi yang kakak bilang itu merupakan suatu persamaan garis lurus. Nah, sekarang kalau persamaan garis yang menyinggung lingkaran, bagaimana? Nah, ini kakak kasih ilustrasi. Ini adalah contoh persamaan garis L, dan L besarnya ini berpusat di titik 0,0. Nah, persamaannya kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi memakai rumus yang ini ya. Nah, kenapa? Nah, kalau garis singgung lingkaran, dia disinggung oleh dua garis lurus. Nah, garis lurusnya ini berbentuk sejajar ya, garis ini sejajar dengan ini. Maka dari itu gradiennya sama, M1 sama dengan M2. Karena ada dua garis sejajar, maka dari itu di sini tandanya plus minus. Jadi dari persamaan ini kalian akan mendapatkan dua persamaan garis. Nah, sudah ya, sudah jelas ya kenapa dia plus minus, karena tujuannya itu untuk menggeser garis ini baik ke kanan, ke kiri, atas, bawah, dan sebagainya. Nah, tujuannya seperti itu perumpamaannya. Maka dari itu, di sini rumusnya plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, dari sana ya, untuk yang bergradien M, penerapannya nanti akan dijelaskan di video part 2. Nah, ini merupakan contoh-contoh soal dari persamaan garis L jika lingkaran L berpusat baik di 0,0, A, B, dan berjari-jari L. Nanti ini akan dijelaskan di video part 2. Selanjutnya, kita akan lanjut ke materi persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik pada lingkaran. Nah, bagaimana kalau dia persamaan garis singgung lingkaran pada suatu titik pada lingkaran? Nah, misalkan titik T X1, Y1 terletak pada lingkaran. Nah, maka rumusnya ada 3 ya. Nah, kenapa ada 3? Karena ada rumus persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini ada X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, bedanya ini kan dia berpusat di 0,0 dan berjari-jari R. Kalau yang ini dia pusatnya di A, B dan berjari-jari R. Nah, ini adalah bentuk baku dari persamaan lingkaran. Ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk persamaan garis singgung lingkaran di persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat di suatu titik. Nah, rumusnya itu adalah X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, cara mengingatnya, nah, X kuadrat ini kan artinya X kali X ya. Dan Y kuadrat ini adalah Y kali Y. Nah, nggak mungkin dong kalian di sini menulis X kali X, Y kali Y. Nah, nggak ada yang membedakan ya. Nah, di sini maka dari itu kita memasangkan variabel ini dengan titik singgung. Jadi, X1 ini dia maksudnya adalah titik singgungnya. Dan Y1 ini titik singgungnya. Jadi titik singgung yang diketahui. Nah, 1 di sini itu namanya indeks. Jadi rumusnya X1 ini X indeks X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Begitu cara mengingatnya. Nah, bagaimana untuk rumus persamaan garis singgung lingkaran yang persamaannya berpusat di A, B dan berjari-jari R? Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, rumusnya karena di sini X min A kuadrat, berarti X min A kuadrat kan artinya X min A dikali X min A, ya. Nah, untuk membedakannya, karena di pasangan ini kita harus memiliki titik singgung dan variabel, jadi di sini yang pertama kita berikan indeks. Ya, ini juga kita berikan indeks. Jadi, X indeks min A dikali X, ini adalah variabelnya, min A ditambah Y1 min B dikali Y min B
sama dengan R kuadrat. Begitu cara kalian mengingat rumusnya. Nah, ini adalah rumus persamaan garis singgung. Nah, ini yang terakhir adalah rumus persamaan garis singgung untuk bentuk umum. Yang tadi dua ini adalah bentuk baku dan yang sekarang adalah bentuk umum. Baik, yang ketiga yaitu persamaan garis singgung lingkaran dengan bentuk persamaan umum lingkarannya. Nah, ini adalah yang tadi kan bentuk baku. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, gambarnya seperti ini kira-kira. Untuk rumusnya bagaimana? Nah, cara mengingat rumusnya, yang pertama kita lihat ini X kuadrat. Berarti X kuadrat itu kan X kali X ya. Dan Y kuadrat Y kali Y. Nah, tadi kakak bilang bahwa di sini harus dipasangkan dengan variabel dan titik singgung. Jadi, X yang lagi 1 diberikan indeks agar berbeda. Jadi, X indeks 1 kali X plus Y 1 dikali Y plus. Nah, ini bagaimana? Kenapa bisa seperti ini rumusnya? Nah, ini kan A kali X. X-nya hanya 1 ya. Jadi, di sini variabel tambah titik singgungnya, lalu dibagi 2, kan jadinya X. Nah, seperti itu cara mengingatnya. Begitu pula dengan ini, berarti B per 2 dikali Y plus Y1 untuk Y indeks. Ditambah dengan C, nilai C-nya di bentuk umum yang tadi, sama dengan 0. Jadi rumus ini dan rumus ini akan digunakan pada persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui titik dan suatu persamaannya. Nah, kalian disuruh membuat persamaan garis singgung dari persamaan lingkaran dan titik yang diketahui di dalam soal. Nah, pada penerapannya, sebelum kalian memasukkan rumus ini ke dalam persamaan yang kalian hitung nanti, kalian harus selidiki dulu apakah dia berada pada lingkaran, apakah dia berada di luar lingkaran. Nah, kali ini kita akan bahas yang berada di luar lingkaran, bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya di suatu titik yang berada di luar lingkaran. Nah, untuk persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik di luar lingkaran, rumusnya sebenarnya sama dengan persamaan lingkaran pada lingkaran yang tadi ya, persamaan lingkaran di suatu titik pada lingkaran tadi. Nah, perbedaannya di sini dilihat dari cara mengerjakannya. Nah, untuk persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik di luar lingkaran diilustrasikan seperti ini. Nah, kita bisa lihat titik X1, Y1-nya ini tidak menyinggung di suatu lingkaran ini, tapi dia berada di luar lingkaran. Jadi ada garisnya ada 2 ya. Jawabannya nanti garis singgungnya ada 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikan jika diketahui soal untuk di luar lingkaran? Yang pertama, kalian harus selidiki dulu ya, apakah dia berada pada lingkaran atau di luar lingkaran. Nah, jika titik tersebut berada di luar lingkaran dari hasil uji kalian, nah, langkah pertama yang harus kalian buat yaitu menentukan persamaan garis polar. Nah, bagaimana? Untuk persamaan garis polar itu, kalian menggunakan soalnya dan menggunakan persamaan yang diketahui tadi. Nah, soalnya misalkan diketahui titiknya X1, Y1. Jadi kalian substitusi titik yang diketahui ke suatu persamaan yang berhubungan dengan soal. Nah, jika persamaan lingkaran diketahui X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti menentukan persamaan garis polarnya memakai rumus ini. Nah, jika lingkarannya diketahui titik pusat A, B, berarti kalian mencari persamaan garis polarnya dengan rumus ini, dan seterusnya. Jadi ini harus diingat, ini sama seperti sebelumnya rumusnya. Nah, langkah kedua, kalian mensubstitusikan persamaan garis polar yang kalian dapatkan ini ke persamaan lingkaran yang diketahui di dalam soal, sehingga akan mendapatkan nanti titik baik X1 atau maksudnya baik X maupun Y kalian akan dapatkan di langkah kedua ini. Nah, langkah ketiga, kalian menentukan persamaan garis singgung lingkaran dari titik singgung yang sudah kalian dapatkan. Nah, di sini kan kalian hanya mengetahui antara Y atau X saja. Nah, sebelum ke langkah ini, kalian cari dulu
pasangannya untuk Y, X-nya berapa, dan untuk Y2, X2-nya berapa. Nah, jadi kalian akan mendapatkan 2 titik koordinat, maka dari itu kalian bisa menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Nah, seperti itu, langkahnya lumayan panjang untuk yang bagian ini. Video contoh soal untuk memperjelas pemahaman kalian mengenai garis singgung lingkaran akan dijelaskan di video part 2. Jadi 3 itu saja untuk rumus dari persamaan garis singgung lingkaran. Nah, untuk video selanjutnya berkaitan dengan contoh soal dari persamaan garis singgung lingkaran, kalian bisa lihat di video part 2. Nah, sekian dari video ini, terima kasih.